Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, minggu yang pertama di bulan April, tanggal 6 April 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kita. Kita diciptakan dari Tuhan, dan harus mutlak kita mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan, diberkatilah orang berharap dan mengenalkan Tuhan, sebab kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan sendiri. Kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Beribadah kepada Tuhan itu mutlak, saudara. Itu perintah Tuhan. Harus Bapak baca di Keluaran 23-25. Harus kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak boleh ditawar. Karena apa? Karena kita diciptakan sama Tuhan. Nafas gratis dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, seluruh yang kita miliki bukan milik kita, semua dari Tuhan. Itu mari harus kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Keluaran 23-25, beribadah kepada Tuhan akan diberkati, dipelihara sama Tuhan. Sebab kita adalah milik Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Sekarang ku miliki Yesus. Sebab nanti kita mau baca firman Allah di dalam 1 Tawari pasal 2 ayat 1-15 tentang silsilah keturunan dari Yehuda yang melahirkan Daud, dan Daud keturunannya kepada Kristus anak Daud. Karena kita adalah milik Yesus, kita adalah bangsa umat pilihan sendiri, anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan pagi ini kami mau baca firman-Mu. Minggu pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan, sebab kami cinta Tuhan Yesus. Kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala salah, kesalahan, kelemahan kami. Ampun.
Roh Kudus tuntun kami supaya dalam segala hal kami selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, minggu yang pertama di bulan April, tanggal 6 April 2025. Kita bangga dan kita merasa bahagia punya Yesus juru selamat kita. So firman Allah katakan bahwa kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Berarti perbuatan Tuhan bukan perbuatan yang kecil, perbuatan yang dahsyat, yang dunia tidak bisa kerjakan. Itulah pekerjaan Tuhan yang besar, sehingga kita dapat menyaksikan, memberitakan perbuatan dari Tuhan yang luar biasa, yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi saat ini bukan kita hidup di bawah dosa, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Dan firman Allah katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dulu kita bukan umat pilihan Tuhan, tapi sekarang menjadi umat kesayangan Tuhan. Bahkan kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Amin. Untuk itu kita cinta Yesus. Kalau Yesus cinta kita, mari kita mau cinta Yesus dan kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan Bapak Ibu. Kemarin hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah dapat mengakhiri 1 Tawari pasal 1 tentang silsilah keturunan Abraham yang saya terangkan. Ada keturunan Edom, ya, Edom tidak ada, bangsa Edom sudah tidak ada lagi. Ya, karena Edom itu sama dengan yang saya katakan Esau. Baca di Kejadian 36, saudara. Kejadian 36 ayat 1 itu dikatakan, saya mau baca. Kejadian 36 ayat 1 dikatakan, inilah keturunan Esau, yaitu Edom, ya. Jadi Edom ini keturunan dari Esau yang kemarin sudah saya terangkan. Sekarang kita bicara keturunan Yehuda, ya. Mari saya mau baca ayat 1 sampai 15, saya mau terangkan secara singkat nanti. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon. Ruben itu anak pertama, saudara, ya. Jadi ini anak Israel, jadi dari Yehuda, karena Israel itu punya 12 suku, sudah saya katakan, pecah dua Israel itu, utara dan selatan. Yang utara itu ibu kota di Samaria, selatan ibu kota Yerusalem. Tetapi yang setia sama Tuhan itu Yehuda. Dari Israel yang bagian utara Samaria, banyak raja-raja yang sudah tahu, yang sudah kita baca, banyak jahat di mata Tuhan. Tapi Yehuda turunkan nanti Daud, ya. Nanti kita baca, ya. Jadi Ruben, terus Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan suku Dan, ya. Suku Dan, bukan Dan ini, bukan N, ya. Dan suku Dan maksudnya Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. Ada 12 suku, semua 12 suku anak, ya. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Sela, 3 orang yang lahir bagi dia, dan anak perempuan Sua perempuan kanan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Jadi ini ada juga namanya manusia, ya. Jadi ada yang jahat aja. Contoh siapa yang jahat? Yudas Iskariot. 12 murid ada yang jahat, tapi juga banyak yang baik. Petrus baik dia. Matius, Markus, Lukas dia cinta Tuhan. Yohanes cinta Tuhan, ya. Tapi Yudas Iskariot jahat. Nah, ini juga jahat, saudara, ya. Tapi anak-anak keturunan Daud, Yusuf, Benyamin itu anak-anak yang cinta Tuhan, ya. Yang pecah jadi dua, selatan Yehuda dan Benyamin. Maka Pak Benyamin Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, itu dari suku Benyamin, so makanya namanya Benyamin. Terus ayat keempat, Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Serah. Semua itu anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Serah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang khusus itu. Ia tidak taat, ya. Jadi ini penting, saudara, supaya kita menjadi anak Tuhan yang taat. Kalau tidak taat melanggar firman, ada konsekuensi hukum, ya. Mungkin belajar kita mau taat seperti Raja Saul tidak taat. Banyak contoh ayat kitab yang tidak taat kepada firman Tuhan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan.
Keturunan Etan ialah Asaria. Anak yang lahir bagi Hesron ialah Yeramil, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Abinadab, dan Abinadab memperanakan Nason, pemimpin Bani Yehuda. Nason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua. Simea, anak yang ketiga. Netaniel, anak yang keempat. Radai, anak yang kelima. 16 yang terakhir saya mau baca. Osem, anak yang keenam. Dan Daud, anak yang ketujuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan ayat 15. Karena konteksnya saya berbicara tentang keturunan dari Yehuda yang melahirkan Daud. Daud ini, makanya kalau kita lihat silsilah, ya, kita mau baca. Karena ada berkatan Daud. Ya, dalam Matius pasal 1, supaya jelas ya Bapak Ibu mengerti firman Tuhan. Di sini katakan Matius pasal 1 ayat yang pertama saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini yang pertama. Kenapa disebut anak Daud, anak Abraham? Jelas ya. Disebut anak Daud karena Daud adalah raja. Disebut Abraham, Abraham adalah taat. Yesus adalah sebagai raja dan taat. Dia punya sifat rendah hati. Abraham punya sifat rendah hati. Di dalamnya ada perjanjian. Dan di dalam Yesus ada janji yang kekal. Sama-sama duanya punya makna rohani. Daud ada seorang raja. Dan Yesus sebagai raja segala raja. Abraham sebut Bapa segala orang percaya. Karena di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan. Maka Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Abraham sebut Bapa segala orang percaya. Abraham punya sifat taat. Dan Yesus adalah taat. Kalau kita bicara Filipi pasal 2 ayat 8. Taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi di sini punya makna. Maka dikatakan Yehuda disebut keturunan Yehuda. Karena kalau jelas di dalam Alkitab. Yesus lahir dari keturunan Daud. Dari suku Yehuda. Maka dikatakan dalam kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Kita mau baca. Supaya jelas ya Bapak Ibu ya. Supaya jelas. Nanti kalau Bapak Ibu masih kurang paham juga. Nanti bisa tanya kepada saya. Saya mau terangkan pribadi ya. Di situ di dalam Lukas pasal 11 dikatakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka Daud itu berasal dari Bethlehem. Jadi itu waduh banyak sekali saudara. Ceritanya panjang. Disebut kota Daud. Karena Daud dari Bethlehem, maka Yesus lahir di Bethlehem. Daud punya sifat rendah hati. Selalu dia tanya sama Tuhan. Dan sama dengan waktu Yesus sebagai manusia, dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ini relevansinya. Dan kita sebagai anak Tuhan, harus kita punya sifat taat. Harus kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan disebut keturunan Yehuda, maka dikatakan dari Yehuda, keturunan Yehuda, akhirnya ujung Daud. Karena di dalam Ibrani pasal 7 14 itu disebut Tuhan kita Yesus dari suku Yehuda. Ini Ibrani pasal 7 14 dikatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Musa itu dari suku Lewi, saudara. Sebagian suku Lewi dia ikuti yang bagian utara. Sebagian dari orang yang taat, suku Lewi yang taat, dia pindah ikut di selatan, Israel selatan. Ya, di sini kita bisa belajar. Maka saya mau tekankan berhenti di ayat 15 Daud. Karena Daud punya sifat rendah hati. Maka sampai disebut keturunannya dari Kristus, keturunan anak Daud. Mari kita belajar dari sejak kemarin kita bicara tentang keturunan silsilah. Supaya kita punya sifat sampai kepada anak kita mau taat. Kita harus punya keturunan ilahi. Seperti di dalam Maliki pasal 3. Bahwa kita ada keturunan ilahi, saudara. Tidak boleh sembarangan. Ya, saya mau baca. Maliki pasal 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Dalam kehidupan kita ada keturunan ilahi. Maka pentingnya kita harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka Yehuda di sini bukan secara kebetulan ditulis keturunan Yehuda. Dari Yehuda lahirlah Yahudi. Ya, karena tidak ada dari Yahudi itu berasal dari Yehuda. Karena suku-suku 12 suku bangsa hanya suku Yehuda. Maka lahir Yesus dari keturunan Yehuda. Ya akhirnya lahir Yahudi.
dan belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi konteksnya di sini, mari saya mau bicara tentang Daud rendah hati. Daud taat, hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarpun kita tidak lihat Daud bicara banyak salah ya, saya tidak mau bicara yang itu. Tapi mau saya bicara dari sisi positifnya. Makanya sampai disebut Kristus keturunan Daud. Karena Daud sifatnya rendah hati. Dan di sini kaitannya supaya kita sebagai anak Tuhan belajar rendah hati. Taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya sudah katakan firman Allah kemarin. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. 3. Orang yang taat itu takut akan Tuhan. Hidupnya diberkati sama Tuhan. Mari melalui firman-firman. Biarpun pagi hari kita bicara keturunan. Supaya dengan keturunan kita ada keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah keturunan yang taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi taatlah kepada firman Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan kesayangan Tuhan. Kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Umat kesayangan kita, umat kesayangan dari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi berkat. Hidup berdampak. Memberitakan kabar tentang Yesus. Supaya Kristus dipermuliakan melalui hidup kita. Kita menjadi surat yang terbuka. Supaya dunia bisa tahu bahwa kita ada Tuhan Yesus. Disebut orang Kristen, ada Kristus dalam kehidupan kita. Bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Supaya dunia bisa tahu bahwa kita adalah milik Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Bapak Ibu berbondong-bondong datang kepada Yesus. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Ini merupakan minggu yang pertama di bulan April. Kita buka minggu yang pertama di dalam bulan April ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir sampai kita diakhiri minggu yang terakhir, tanggal yang terakhir bulan April, dan kita bersalam bersama Yesus, dan kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.